Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hairunisa Azhara dengan NIM 25020950032 dari kelas PTIK B tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hal-hal yang saya ketahui mengenai keamanan komputer. Pertama, dari definisi. Keamanan komputer atau cyber security merupakan praktik yang dilakukan untuk melindungi data, sistem, jaringan, maupun program dari kerusakan, serangan digital, maupun akses ilegal. Dalam cyber security, kita bertumpu kepada 3 konsep, yaitu CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality atau kerahasiaan yaitu kita harus memastikan bahwa data-data rahasia hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang memang berwenang dan memiliki akses dan izin yang sah. Contoh penerapannya yaitu pada penggunaan enkripsi data dan hak akses akun. Yang kedua, integrity, yaitu kita harus memastikan bahwa data-data ini sifatnya akurat dan tidak diubah maupun dihapus oleh pihak-pihak yang tidak berwenang di tengah jalan. Kemudian yang ketiga, availability atau ketersediaan, yaitu kita harus memastikan bahwa layanan ini tetap tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang sah kapanpun, dimanapun. Dunia cyber security selalu dipenuhi oleh ancaman yang terus berevolusi. Contoh ancamannya yaitu 1. Pada malware. Malware ini merupakan perangkat lunak yang bertugas untuk merusak dan menyusup ke dalam sistem. Contohnya yaitu seperti virus yang menyebar dengan cara menempel pada satu file ke file lainnya, kemudian trojan yang berpura-pura sebagai program sah padahal berbahaya, dan yang ketiga yaitu ransomware, yaitu penguncian data yang hanya dapat ditebus menggunakan uang. Kemudian yang kedua yaitu ada namanya ancaman phishing. Ancaman phishing yaitu teknik psikologis yang dilakukan oleh pelaku untuk menyamar sebagai institusi resmi yang mengirimkan link kepada korban dengan tujuan untuk mencuri data pribadi dari korban tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu man in the middle attack, yaitu serangan yang dilakukan dengan cara menyadap komunikasi antara dua pengguna yang sedang bertukar data seperti dengan cara mengakses wifi publik. Nah, di sini pelaku akan mencuri dan melakukan manipulasi kepada data pengguna tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu serangan DDoS, yaitu serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri server sehingga server tersebut tidak dapat diakses dan sistemnya menjadi down. Selanjutnya, bagaimana sih caranya kita mencegah ancaman keamanan dari cyber security? Yang pertama, kita dapat melakukan autentikasi multifaktor, yaitu selain kata sandi, kita juga akan memerlukan kode OTP dan juga sidik jari. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan pembaruan sistem operasi secara berkala dan juga pembaruan aplikasi dengan tujuan untuk menutup celah keamanan yang baru saja ditemukan oleh pengembang. Kemudian yang ketiga, kita harus secara rutin melakukan backup atau pencadangan data ke penyimpanan eksternal seperti cloud yang terinskripsi untuk mencegah terjadinya ransomware. Kemudian selanjutnya, waspadai link yang dikirim oleh orang-orang yang tidak dikenal, karena itu adalah awal dari phishing. Kemudian selanjutnya, yang paling penting yaitu jangan mengakses e-banking saat menggunakan wifi publik tanpa menggunakan VPN. Gunakanlah koneksi yang aman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fun fact dalam computer cyber security. Mulai dari virus paling pertama ditemukan pada tahun 1970-an dibuat oleh Bob Thomas dalam BBN Technologies yang disebut dengan crypt, yang mana crypt ini menampilkan sebuah teks yaitu I'm the creeper, catch me if you can. Kemudian fun fact kedua, sekalipun sudah sering disosialisasikan, tapi saya akan kasih tahu saja. Jadi untuk password angka 123456, password tulisan kata password dengan password yang menuliskan kata QWERTY merupakan 3 jenis password paling buruk dan paling banyak digunakan di dunia, sehingga akun-akun yang menggunakan password ini cenderung lebih mudah diretas. Mengenai masalah password yang saya paparkan sebelumnya, adapun solusi yang dapat kita lakukan yaitu pastikan untuk menggunakan password yang sulit dan unik untuk akun kita. Karena di sini kan resikonya yaitu hanya melupakan kata sandi. Maka disinilah fungsi fitur password manager agar kita dapat mengingat kata sandi unik tersebut, sehingga resiko kehilangan data lebih minim karena sulitnya kata sandi, dan kita juga dapat menjaga data kita lebih aman. Kemudian pada tanggal 30 November 1988 diperingati sebagai Computer Security Day dengan tujuan untuk mengingatkan masyarakat betapa pentingnya menjaga data dalam komputer. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.